Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodi Aljatsia NIT 19303057. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan induk ikan gurame. Yang pertama adalah morfologi ikan gurame. Ikan gurame atau Oossopronemus gurame lesbet merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badan pipi lebar, bagian punggung berwarna merah sawo, dan bagian perut berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Ikan ini merupakan keluarga Anabentheidae, keturunan Helostoma, dan bangsa Labyrinthici. Ikan gurame berasal dari perairan daerah Sunda, Jawa Barat, Indonesia, dan menyebar ke Malaysia, Thailand, Ceylon, dan Australia. Pertumbuhan ikan gurame agak lambat dibandingkan ikan air tawar yang lain. Di Indonesia, orang Jawa menyebutnya gurame sidengkan, di Kalimantan disebut kalui. Orang Inggris menyebutnya gian gourami karena ukurannya yang besar sampai mencapai 5 kilo. Ikan ini merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang cukup penting apabila dilihat dari permintaannya yang cukup besar dan harganya yang relatif tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya seperti ikan mas, nila, tambakan, dan tawas, dan merupakan salah satu sumber protein yang cukup tinggi. Bagi masyarakat umum, ikan ini dipandang sebagai salah satu ikan bergengsi dan biasanya disajikan pada acara-acara yang dianggap penting. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ikan gurame ini menjadi salah satu komoditi unggulan di sektor perikanan air tawar. Ikan gurame sebagai sumber penyediaan protein hewani, yaitu dengan cara diolah menjadi makanan, merupakan lauk yang disukai oleh masyarakat Indonesia, yang merupakan sumber protein yang baik. Dengan meningkatkan jumlah penduduk, maka asupan makanan yang tentunya akan meningkatkan ikan gurame sebagai sumber penyediaan protein hewani, yaitu dengan cara diolah menjadi makanan yang merupakan lauk yang disukai oleh masyarakat Indonesia, yang merupakan sumber protein yang baik. Dengan meningkatkan jumlah penduduk, maka asupan makanan juga tentunya akan meningkatkan. Secara morfologi, ikan ini memiliki garis literal lengkap dan tidak terputus, bersisik stenoid, serta memiliki gigi dan rahang di bawah. Sirip ekor membulat, jari-jari lemah pertama sirip perut merupakan benang panjang yang berfungsi sebagai alat peraba. Tinggi badan 2-2,1 kali dari panjang standar. Pada ikan muda terdapat garis-garis tegak berwarna hitam berjumlah 8-10 buah, dan pada daerah pangkal ekor terdapat titik hitam bulat. Pada ikan yang sudah dewasa, lebar badannya hampir 2 kali panjang kepala atau 3/4 kali panjang tubuhnya. Bentuk kepala ikan gurame yang masih berusia muda lancip ke depan, dan setelah tua menjadi dempak. Warna tubuhnya terutama di bagian punggung adalah merah sawo, sedangkan pada bagian perut berwarna kekuning-kuningan. Jenis ikan gurame yang sudah dikenal masyarakat diantaranya gurame angsa, gurame japun, blau safir, paris, bastar, dan porselen. 4 terakhir banyak dikembangkan di Jawa Barat, khususnya di Ciamis, Tasikmalaya, dan Bogor. Dibandingkan gurame jenis lainnya, porselen lebih unggul dalam menghasilkan telur. Jika induk bastar dalam tiap sarangnya hanya mampu menghasilkan 2.000-3.000 butir telur, porselen mampu mencapai 10.000 butir telur. Karena itu masyarakat menyebutnya sebagai top of the pop dan paling banyak diunggulkan. Selanjutnya, kebiasaan makan dan jenis makan. Ikan gurame merupakan ikan air tawar sangat menyenangi perairan tenang atau tidak berarus deras, dalam dan jernih, dan banyak memiliki tumbuh-tumbuhan seperti danau, rawa-rawa, atau sungai. Ikan gurame ini termasuk jenis ikan omnivora yang memakan segalanya, hewan dan tumbuhan. Larva ikan gurame menyukai jasad renik berupa rotifer dan insufasaria. Setelah berumur beberapa hari, benih-benih ikan gurame makan larva insekt, krustasian, dan zooplankton. Setelah beberapa bulan, baru memilih tumbuhan air yang lunak. Ikan gurame dewasa memakan tumbuh-tumbuhan air dan daun lamtoro. Di habitat asalnya, ikan ini memakan fitoplankton, zooplankton, serangga, dan daun tumbuhan lunak. Pada saat dewasa, gurame ini lebih suka memakan tanaman anir seperti azol mata lele, lemna hydrilla atau ekor kucing, ceratogylum, myrophyllum atau ekor tupai, pistis atau apu-apu, kangkung, dan genjer.
Selanjutnya, sistem pergantian air induk ikan gurame. Ikan gurame merupakan ikan air tawar, sangat menyenangi perairan tenang atau tidak berarus darah. Dalam dan jernih dan banyak memiliki tumbuh-tumbuhan seperti danau, rawa, dan sungai. Ikan gurame dapat tumbuh dengan baik pada kondisi air yang memiliki suhu antara 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan pH air antara 6,5 sampai 7,8. Pergantian air ini dilakukan 1 kali seminggu agar kualitas air tetap terjaga dan tidak mudah berjangkit penyakit. Hama dan penyakit ikan gurame. Hama alami yang biasanya mengganggu ikan gurame adalah ikan liar pemangsa seperti gabus, lele, dan lainnya. Selain hama dari golongan ikan-ikanan, beberapa binatang liar juga sering mengganggu kehidupan ikan gurame di alam. Binatang tersebut adalah biawak, ular, dan berbagai jenis burung pemangsa. Binatang-binatang inilah yang patut diwaspadai jika Anda melakukan usaha budidaya ikan gurami. Caranya ialah dengan memasang saringan pada pipa saluran air agar binatang-binatang liar bersifat hama tidak dapat menyusup masuk ke dalam kolam. Penyakit pada ikan gurame. Penyakit bercak putih. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa Lithoportiricius multifilis. Ciri-ciri ikan gurame yang terinfeksi penyakit ini yaitu dengan munculnya bercak-bercak putih pada kulitnya serta mulut ikan gurame akan terlihat kembang kepis seakan kekurangan oksigen. Perilaku yang ditimbulkan dalam penyakit ini adalah ikan gurame ini menggosok-gosokkan badannya pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, penyakit kutu ikan atau Argulus indicus. Kutu ini menyerang dengan cara menempel pada tubuh ikan kemudian menggigit ikan hingga mengalami pendarahan. Penularan penyakit ini cukup cepat karena hanya membutuhkan kontak langsung dengan ikan lainnya. Penyakit ini gampang muncul pada kolam ikan dengan kondisi air yang tidak bersih. Penyakit yang menyerang ikan gurame ada 2 jenis. Ada penyakit yang bersifat non-parasiter dan parasiter. Non-parasiter ini biasanya disebabkan ketidakseimbangan faktor fisika dan kimia sedang pada lingkungan tempat budidaya. Contohnya adalah kondisi air yang tercemar oleh gas beracun seperti amoniak. Jika air terkontaminasi dengan gas amoniak, maka ikan lebih suka berada di permukaan air bertujuan untuk mencari udara yang lebih segar. Sedangkan penyakit parasiter ini adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit berupa bakteri, virus, jamur, cacing, dan mikroorganisme lainnya. Ciri ikan gurame yang terinfeksi parasiter adalah sebagai berikut. Pada kulit bagian tertentu biasanya menunjukkan gejala berwarna merah, terutama pada bagian dada, perut, serta pangkal sirip. Warna ikan akan menjadi pucat dan berlendir. Pada insang katup, insang akan mengembang serta lembaran insang menjadi pucat. Pada organ dalam, perut ikan akan mengalami pembekakan, sisik berdarah, dan terkadang perut akan menjadi sangat kurus sehingga ikan ini mudah lemas dan mudah ditangkap. Cara mengatasi penyakit pada ikan gurame. Kutu ikan dapat dikendalikan dengan cara merendam ikan yang sakit pada air yang sudah diberi suplemen organik cair atau GDM spesialis perikanan selama 20 sampai dengan 30 menit dengan dosis 10 liter per hari. Pemberian suplemen organik cair GDM spesialis perikanan ini tentu sangat penting juga untuk upaya pencegahan serangan penyakit kutu ikan dengan pemberian dosis 10 liter per HA setiap pagi hari. Mata belo dapat diatasi dengan memberikan suplemen organik cair atau GDM spesialis perikanan ke dalam kolam sebanyak 10 liter per AHA ke dalam air di pagi hari dan menghentikan sirkulasi air selama 24 jam. Kemudian, keesokan harinya biasa diganti dengan air yang baru. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa bakteri, jamur, dan virus yang menyebabkan penyakit. Dengan begitu, mata belo bisa cepat sembuh. Sekian presentasi dari saya tentang pengolahan ikan gurami. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.